Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Listiana, NPM 2341142, program studi manajemen kelas 23B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas individu mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Jadi di video kali ini materi yang akan dibahas yaitu rencana dan tujuan organisasi. Di slide selanjutnya adalah latar belakang. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali. Dalam memanfaatkan sumber daya atau uang, materi, material, mesin, metode, lingkungan, sarana atau prasarana data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas untuk menentukan keberlangsungan organisasi itu tersendiri. Tujuan organisasi tidak lepas dari tanggung jawab serta kinerja setiap anggotanya, di mana hal itu akan berdampak pada berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi yang baik adalah yang memiliki tujuan jelas berdasarkan visi dan misi yang disepakati pendirinya. Menurut penelitian Asmari, untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan cara untuk mencapainya yang lazim disebut sebagai strategi. Selanjutnya, disusun rencana atau plan kebijakan hingga pencapaian dan program aksi. Lalu ada definisi dari rencana organisasi. Rencana organisasi merupakan suatu proses menentukan bagaimana organisasi bisa mencapai tujuannya. Dalam istilah resmi, rencana didefinisikan sebagai perkembangan sistematis dari program tindakan yang ditunjukkan pada pencapaian tujuan bisnis yang telah disepakati dengan proses analisa, evaluasi, seleksi di antara peluang-peluang yang diprediksi terlebih dahulu. Perencanaan organisasi mempunyai dua maksud, yaitu perlindungan dan kesepakatan atau protektif dan afirmatif. Lalu di sini ada tujuan organisasi. Kalian tahu gak sih tujuan organisasi itu apa? Mari kita bahas sama-sama guys. Jadi, tujuan organisasi adalah hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang. Tujuan ini memberikan arah dan tujuan kerja untuk semua aktivitas dan keputusan yang diambil oleh organisasi. Tujuan organisasi harus spesifik, terukur, tercapai, relevan, dan waktu atau batasi. Contoh tujuan organisasi termasuk pertumbuhan pendapatan, peningkatan pangsa pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan mencapai misi atau visi yang ditetapkan oleh organisasi. Tujuan ini membantu organisasi dalam fokus dan mengukur kemajuan mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan. Apa kalian tahu mengapa rencana dan tujuan itu penting? Nah, di sini ada beberapa penjelasan pentingnya rencana dan tujuan dalam mencapai kesuksesan organisasi, yaitu perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan, semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Pentingnya perencanaan semakin meningkat mengingat ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitasnya. Perencanaan kembali menjadi penting karena lingkungan bisnis yang tidak pasti dan terus berubah. Bukan tidak mungkin, tetapi pasti sulit untuk menebak kejadian yang tidak pasti di masa depan. Lalu ada beberapa jenis rencana yang akan saya jabarkan. Yang pertama, perencanaan strategis merupakan jenis perencanaan jangka panjang yang berfokus pada visi, misi,
tujuan, dan strategi keseluruhan organisasi. Yang kedua, perencanaan taktis merupakan perencanaan yang lebih spesifik dan berkaitan dengan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan jangka menengah organisasi. Yang ketiga, perencanaan operasional melibatkan perencanaan sehari-hari untuk menjalankan aktivitas organisasi, termasuk alokasi sumber daya dan pengendalian proses. Yang keempat, perencanaan keuangan fokus pada pengelolaan aset keuangan, anggaran, dan proyeksi keuangan. Yang kelima, rencana pemasaran rencana yang menentukan strategi pemasaran, segmentasi pasar, dan taktik untuk mempromosikan produk layanan. Yang keenam, rencana inovasi. Rencana yang mengidentifikasi peluang inovasi dan langkah-langkah untuk mengembangkan produk atau proses baru. Selanjutnya ada proses perencanaan. Proses perencanaan ini adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk merancang struktur dan fungsi organisasi secara efektif. Proses ini dapat mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis lingkungan, yaitu evaluasi faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi organisasi seperti tren pasar, kompetisi, dan sumber daya internal. Yang kedua, perumusan strategi, yaitu buat rencana strategis yang mendefinisikan tujuan jangka panjang dan pendek, serta strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, desain struktur organisasi, yaitu tentukan bagaimana organisasi akan diatur, termasuk pengelompokan departemen, hierarki, dan aliran tanggung jawab. Yang keempat, implementasi, yaitu terapkan rencana organisasi, termasuk pengangkatan personil, pelatihan, dan perubahan struktural. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian, yaitu monitor dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dicapai dan lakukan perubahan jika diperlukan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan sebelumnya yaitu rencana dan tujuan organisasi adalah langkah-langkah strategis yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah panduan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana membantu organisasi dalam mengarahkan sumber daya dan usaha mereka ke arah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keselarasan antara rencana dan tujuan sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.